Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatin Sebastian dengan NIM 21359, Prodi Pendidikan Otomotif. Yang kali ini akan membahas tentang tugas proyek 2 mata kuliah manajemen industri. Itu tentang project scheduling atau penjadwalan produk project. Waktu penyelesaian sebuah project. Pertama itu ya, jelaskan itu pertama ini yaitu sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti di bawah ini, seperti aktivitas A harus diselesaikan selama 10 hari, yang aktivitas B tidak memenuhi syarat yaitu 8 hari, dan yang C tidak memiliki syarat selama 12 hari pekerjaan, dan yang D bisa dilakukan harus selesai dulu activity atau aktivitas A dan B. Maka waktu penyelesaiannya 25 hari, dan yang E mensyaratkan aktivitas C dan D harus selesai dahulu baru bisa diselesaikan, dan waktu lamanya 7 hari. Dan yang untuk aktivitas F harus mensyaratkan selesai E selama 8 hari, dan yang G harus mensyaratkan juga aktivitas E harus selesai selama 28 hari, dan yang H harus mensyaratkan juga F untuk waktu penyelesaiannya 30 hari, dan yang I mensyaratkan selesai aktivitas F selama 23 hari, dan yang J harus mensyaratkan selesainya dahulu agar dapat melaksanakan H, I, G aktivitasnya dan dilakukan selama 45 hari. Maka kita langsung saja lanjut ke pencarian rangkaian aktivitas di diagram verti atau CPM dan presiden diagram. Yang pertama diagram PRT atau CPM. Di sini itu saya jelaskan yang pertama ada early start. Early start ini itu paling cepat awal mulai aktivitasnya atau harus selesai. Yang itu yang di sini letaknya itu early finish, waktu yang paling cepat untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Dan yang ketiga ada late start atau mulai paling lambat. Dan yang keempat ada latest finish, waktu penyelesaian paling lama. Maka kita langsung saja ke diagram seperti ini. Kenapa bisa saya dapatkan hasil seperti ini? Yang pertama, untuk aktivitas A, B, dan C tidak ada memiliki syarat, maka waktu pengerjaannya paling cepat itu 0, tidak memiliki syarat. Dan untuk aktivitas yang selanjutnya itu aktivitas keempat yaitu D. Oh iya, tadi yang untuk aktivitas A memiliki waktu 10 hari, dan yang B 8 hari, dan yang C 12 hari. Jadi kita lihat di soal sebelumnya, untuk syaratnya tidak ada dari aktivitas A, B, dan C tidak ada syarat. Maka dibuat tadi 0 awalnya. Jadi kita lanjut ke aktivitas D atau keempat. Itu selama 25 hari, untuk early startnya itu 10, dan untuk mencari waktu paling cepat itu 10 ditambah 25 sama dengan 35. Ini paling selesai paling cepat. Dan kita lihat tadi D itu harus selesai poin A dan B. Poin A dan B kembali yang D. Poin A dan B harus dicapai untuk mengerjakan D selama 5 hari. Maka dapat paling cepat selesai 35 hari. Dan kita lanjut ke aktivitas E. Aktivitas E ini mensyaratkan harus C dan D selesai dahulu, baru bisa menyelesaikan E. Nah ini dia, yang ini harus menyelesaikan C dan D. Lalu untuk waktu awalan yang paling cepat itu 35. Kenapa saya dapat 35? Karena di sini waktu penyelesaiannya paling cepat 35 hari dari aktivitas sebelumnya. Nah ini tadi panah ini itu yang aktivitas yang untuk membantu. Jadi selama kita mengerjakan D, maka yang C bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk waktu aktivitas yang ketiga itu memerlukan waktu paling awal itu 35.
di 35 startnya. Ini ya 35. Jadi 35 ambil. Lalu kita lanjut ke aktivitas keempat yaitu F. F itu mensyaratkan G harus selesai. Ini dah F, G, H harus menyelesaikan dulu E dahulu. Ini kita harus selesaikan dulu dan F dan G harus mensyaratkan E terlebih dahulu selesai. Maka diambil untuk waktu paling cepat tadi 42 hari. Ini masuk ke sini 42 F. Kita langsungkan 42 ditambah 48 sama dengan 90. Jadi untuk yang aktivitas H harus mensyaratkan F juga. Dan F. H. Dan yang untuk J harus mensyaratkan H dan I. G, H, I. Ini dia H, I, G. Ini dapat raih 120 paling cepat. Dan yang untuk early finishnya itu 165. Maka kita selanjutnya kita akan mencari waktu paling lambat startnya, yaitu dengan cara 165 dikurang 45 sama dengan 120. Ini hari 120 paling lambat untuk memulai J. Dan kita ambil nih untuk menyelesaikan H, I, dan G itu 120 hari karena tadi harus menyelesaikannya 120 hari ke 120 ini paling lambat. Maka yang ini 120 dikurang 30 dengan 90. Hari 90 harus selesai paling lambat. Dan yang G 120 dikurang 58 dengan 62 hari ke 62 paling lambat G. Maka kita raih hasil yang F ini hari ke 90 paling lambat. Kita lihat paling lambat di sini 90. Maka 90 turun ke sini 90 dikurang 48 sama dengan 42. Jadi di hari ke 42 paling lambat. Dan untuk yang aktivitas E paling lambat itu 42 dikurang 7 sama dengan 35. Hari ke 35 paling lambat untuk memulai E. Dan yang ke aktivitas D paling lambat itu dimulai 35 dikurang 25 sama dengan hari ke 10. Jadi hari ke 10 ini dia harus sudah selesai paling lambat. Dan yang untuk C paling lambat itu 35 dikurang 12 sama dengan 23 hari ke 23. Dan begitu juga yang untuk aktivitas A dan B. Kenapa A di 0? Karena syarat untuk memulainya awal tidak ada. Dan yang untuk B selesai di hari kedua karena harus menyelesaikan yang A dulu dan baru yang ke B. Maka kita selanjutnya menentukan diagram Mercedes. Ini sama seperti yang tadi juga. Kita lihat pertama di sini itu early start dan ini early finish dan ini next finish. Atas finishnya next finish dan kita start sama juga seperti tadi. Maka ini untuk aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terima kasih, saya jelaskan sedikit. Yaitu untuk menyelesaikan aktivitas D memerlukan syarat aktivitas A dan B. Dan untuk menyelesaikan aktivitas E memerlukan waktu C, aktivitas C dan D. Lalu untuk menyelesaikan aktivitas F memerlukan G. Dan yang untuk syarat menyelesaikan F itu A dan I. Agar dapat J berjalan itu ada tiga panah ini itu
Aktivitas G, A, I harus selesai baru bisa dapat 8J. Kan sama saja. Maka kita lanjut untuk soal kedua, itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lama waktu penyelesaian proyek tersebut yaitu adalah 165 hari. 165 hari ini kita lihat dari sini hasil status finishnya atau hari paling cepat untuk diselesaikan. Oke, kita masuk ke lintasan kritis itu ketiga. Tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PRT dan precision diagram. Nah, untuk kita sendiri ini itu pertama saya jelaskan lintasan kritis dulu. Lintasan kritis itu adalah jika lintasan tersebut tidak diselesaikan maka proyek akan mengalami berhenti atau tidak dapat dilaksanakan penyelesaiannya karena memiliki syarat seluruhnya. Nah, kita lihat sebagai lintasan kritis itu ada A, D, E, F, H, J. Kalau untuk aktivitas D, contohnya harus selesaikan dengan aktivitas B dan E, maka harus selesai. Yang untuk G, ini bisa dilakukan secara bersama pada hari tersebut. Dengan itu, lintasan kritis diagram itu ada di A, E, D, F, H, J. Apabila tidak terlaksanakan A, D, E, F, H, J, maka tidak akan ada terlaksana aktivitas ini. Maka yang keempat, analisa hasil yang saudara peroleh dapat ini deskripsi proyek tersebut. Jelaskan apa manfaat utamanya jalur kritis. Lintasan kritis adalah jalur yang memiliki rangkaian beberapa aktivitas dengan total jumlah waktu bersamping lama sehingga bila salah satu aktivitas dari kritis tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian, maka akan mempengaruhi waktu penyelesaian seluruh pekerjaan. Manfaatnya itu agar aktivitas yang kita lakukan agar selesai tepat waktu dan tidak terhambat dengan adanya aktivitas lain yang mengganggu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang project scheduling. Apabila ada salah kalimat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.